Bersyukurlah ketika merasa lelah, karena tidak semua orang bisa sekuat kamu. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Kali ini aku mau sharekan kastangel yang ekonomis. Jadi ini udah ada bahannya. Di sini aku pakai margarin Blue Band yang master ya, 300 gram margarin. Kalau mau di mix dengan butter boleh ya, 250 margarin, 50 butter, atau 100 butter, 200 margarin. Bedanya pasti ada ya, karena masing-masing bahan pasti berbeda teksturnya, punya karakteristik yang berbeda. Kemudian ini ada tepung terigu. Aku gunakan tepung terigu yang pro rendah 400 gram dan juga ada susu bubuk 20 gram. Jadi ini udah dicampurkan dan ini pastinya harus diayak dulu sebelum dicampur. Dan 2 butir kuning telur. Untuk kuning telurnya itu kita nggak pakai telur utuh ya. Kita pakai kuning telur saja. Dan ini akan membantu memberikan tekstur yang lembut tapi renyah. Oke, jadi seperti ini. Dan bahan yang berikutnya lagi itu ada keju. Di sini aku gunakan keju cheddar aja, diparut ya, 200 gram keju cheddar parut. Sebagian nanti disisihkan untuk taburan di atasnya, kurang lebih sekitar 50 gram untuk taburannya. Kemudian langsung saja kita mixer. Karena ini kita mau membuat kue kering dan ini yang tidak mau melebar, jadi mixernya ini sampai dia lembut saja. Jadi jangan sampai dia mengembang. Kira-kira seperti ini kelihatannya, jadi dia nggak menggumpal lagi dan teksturnya itu juga creamy. Jadi kalau kita mixernya terlalu lama, nanti saat kita panggang dia akan melebar. Jadi karena bukan buat bolu, jadi nggak perlu sampai mengembang. Kalau sudah, kuning telurnya tinggal dimasuk dan di mixer sebentar saja. Asal tercampur saja ya. Seperti ini aku percepat ya, supaya nggak kelamaan. Kalau sudah tercampur semuanya, tinggal dimasukin tepung terigu dan bubuk susunya. Jangan lupa diayak. Kalau nggak diayak, biasanya suka menggumpal-gumpal dia ya tepungnya. Jadi diayak step by step, sedikit demi sedikit saja sambil diaduk ya. Jadi ini kira-kira, jadi jangan sekalian semua tepungnya dimasukin ke adonan margarinnya, karena nanti susah. Jadi ini diaduk seperti ini supaya dia nggak berterbangan. Masukkan tepungnya itu bertahap saja. Gunakan speed yang rendah aja, asal tepungnya bercampur saja ya. Jadi seperti ini. Kalau sudah tercampur, gunakan tangan lalu disatuin sampai adonan ini betul-betul bisa dipulung ya. Seperti ini. Masukin keju parutnya. Keju parutnya masukin kurang lebih sekitar 150 gram. Lalu diaduk rata saja. Jangan uleni ya, bukan diuleni, tapi hanya sekedar sampai kejunya itu tercampur saja. Oke, seperti ini aja, pelan-pelan diaduk saja. Jadi ini aku percepat juga. Kalau sudah tercampur semua, dia nggak akan nggak akan lengket di wadah ya. Jadi semuanya dia akan menggumpal jadi satu adonan yang bisa dipulung. Kira-kira adonannya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi lembut dan gampang dicetak. Gunakan plastik. Ini plastik gula yang ukurannya 2 kilo. Aku bagi menjadi 2. Lalu gunakan rolling pin bukan wajah aja ya yang kena skincare jadi licin ya, tapi ini juga kena meja keramiknya jadi licin. Ini dibentuk
agak persegi seperti ini karena kali ini aku buat kastangelnya tanpa cetakan. Jadi usahakan bentuk dia persegi. Dan kalau menurut aku ya, kalau membuat kastangel jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tipis nanti nggak enak. Jadi dia memang kurang lebih sekitar berapa mili ya? Sekitar 4 mili mungkin ya. Jadi ini digilas sambil dibentuk sampai petak seperti ini. Oke. Harus sabar juga ya, buat kue kering itu beda dengan buat bolu. Kue kering agak banyak kerjaannya. Jadi ini dipetakin ya. Oke. Untuk ukuran tebelnya itu jangan ada yang tinggi rendah ya. Nah, kalau sudah, gunakan pisau lalu dipotong bentuk kastangel pada umumnya. Tapi kalau mau buat kastangel yang bentuknya bulat ya oke-oke aja ya. Jadi kastangel nggak mesti bentuknya seperti ini. Cuman kali ini aku buatnya tetap kastangel dengan wujud aslinya. Jadi wujud asli kastangel itu seperti ini saja. Jadi nggak aku cetak dengan menggunakan cookie cutter atau cetakan kastangel ya. Jadi gunakan pisau seperti ini saja. Tinggal dipotong lurus seperti ini. Lalu dipotong lagi. Kita putar dulu. Dipotong sesuai dengan ukuran yang kita mau. Standarnya kastangel seperti ini saja. Oke. Jangan lupa oven dipanasi ya. Kita mau panasi di suhu 150 derajat Celcius atau 160 derajat Celcius, api atas bawah. Kurang lebih sekitar 25-30 menit. Tapi nanti ini kita panggang sekitar 15 menit ya, sekitar 15 menit atau 20 menit gitu. Kita keluarkan, baru kita poles dengan egg wash. Lalu taburin dengan keju di atasnya. Mau langsung dipoles dengan bahan poles boleh ya, langsung ditaburin dengan keju juga bisa. Tapi biasanya sih supaya kejunya nggak gosong, lebih bagus panggang sekitar 15-20 menit, keluarkan, kemudian poles. Nah ini seperti ini ketebalannya. Oke. Untuk ketebalan kastangel itu aku rasa seperti ini lebih pas ya. Jadi crunchy-nya nanti dapet, enak deh pokoknya. Nah ini masalah kastangel ini sebenarnya kan kue kering yang tidak menggunakan gula. Tapi kalau misalnya yang nggak suka terlalu asin, boleh ditambahkan sedikit gula halus. Di resep ini gula halusnya bisa dipakai kurang lebih sekitar 20 gram ya. Jadi nanti dapatnya dia nggak terlalu asin, tapi aku lebih suka yang gurih-gurih seperti ini. Jadi optional aja sih untuk gula halusnya. Nah kalau sudah, ini langsung dipanggang. Dipanggang di suhu 160 atau 170 derajat Celcius dengan api atas bawah. Berapa lama tergantung dengan oven juga ya. Dan yang pastinya jangan lupa dibolak-balik atau dimutasikan, dirotasikan loyangnya supaya nanti matangnya sempurna. Ya seperti ini, kenali aja oven kita masing-masing ya. Nah, sambil nunggu, kita siapkan dulu bahan polesannya. Ini ada 2 butir kuning telur. Ini dikocok lepas aja, kemudian masukkan sedikit susu cair. Mau pakai susu cair boleh, mau gantikan dengan minyak juga boleh ya. Kalau di sini karena nanti panggangnya juga nggak terlalu lama, jadi aku gunakan yang air aja. Karena kalau gunakan susu seperti ini dia akan lebih cepat gosong ya. Jadi jangan terlalu lama manggangnya. Oke, dan satu lagi. Untuk manggang kastangel ini harus sampai bagian bawahnya itu kecoklatan betul ya. Kalau nggak kecoklatan dia nanti nggak dapat crunchy-nya.
Nah, ini tinggal dipoles-poles-poles, lalu ditaburi dengan keju. Kalau mau yang lebih gampang kerjanya, tadi waktu dicetak jangan diangkat dulu, tinggal dipoles langsung, dipoles dengan bahan polesan, taburin keju ya. Itu cara untuk mempercepat. Tapi karena di sini aku panggang 15 sampai 20 menit dulu baru aku taburin keju. Jadi caranya seperti ini. Oke. Nah, sambil nunggu-nunggu nih, nunggu-nunggu buat teman-teman, bunda-bunda, sahabat-sahabat yang belum subscribe, jangan lupa ya di-subscribe, klik tombol loncengnya, dan aktifkan, jangan lupa di-like, share ke semua sosial media yang sahabat-sahabatku punya, supaya kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain juga. Karena berbagi itu indah ya. Jadi mungkin kita menganggap hal ini sederhana, tapi bagi orang lain mungkin ini bisa sangat bermanfaat. Jadi apa salahnya kita berbuat baik. Thank you ya yang udah support aku selama ini. Nah, seperti ini. Tuh, udah selesai, lanjut lagi dipanggang. Lanjut dipanggang ya. Oke, dipantau aja dan rajin-rajin di rotasi aja ya. Rajin-rajin di rotasi. Seperti ini. Pakai oven apapun juga sama ya. Mau pakai otang, mau pakai otrik, mau pakai ogas. Rotasi atau mutasi loyang itu sangat penting karena pemerataan api itu berbeda di bagian bawah, di bagian tengah, di bagian atas. Oke, tetap pantau suhu di dalamnya. Ini suhunya 150 derajat Celcius. Di luar suhunya bisa berubah, tapi yang di dalam ini akurat. Di luar itu udah 200 derajat Celcius ya, tapi di dalam masih 150 derajat Celcius. Kenapa? Karena kita suka buka tutup pintu oven. Begitu kita buka pintu oven, suhu itu akan menurun. Jadi aku pribadi ya lebih menyarankan kalau lebih bagus menggunakan termometer yang ada di dalam. Oke, seperti ini dikeluarkan dan dilihat. Kalau ada satu sisi yang sudah kecoklatan, tinggal diputar dan dimasukkan lagi ke dalam. Sampai semuanya ini matang sempurna. Berapa lama ya tergantung oven kita aja, kenali aja oven kita ya. Nah, seperti ini hasilnya. Satu resep ini dapatnya 2 toples yang 500 gram. Seperti ini ya. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Dan akhir kata dari pertemuan kita kali ini, stay healthy, stay safe, and always be happy. Tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Dan thank you for watching. See you. Bye-bye.